Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi serta juga menunaikan kewajiban kita yaitu ta'lim menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutut tayammumi asyratun ay asyaratun. Syarat tayamum itu ada 10. Jadi syarat itu sama sebagaimana syarat wudu ya, artinya sesuatu yang mesti dipersiapkan sebelum dia melakukan teknis ibadahnya. Ini syarat tayamum, maka syarat ini harus dilakukan, artinya harus disiapkan sebelum teknis tayamum dikerjakan. Dan kita ulang sedikit ya, kita flashback bahwa yang namanya tayamum itu ada 3 sebab di mana orang boleh tayamum. Pertama, ketiadaan air, yang kedua sakit, yang ketiga ada kebutuhan untuk air tersebut dalam rangka mempertahankan nyawa. Nah, untuk yang pertama, sebab tidak ada air, nih kita ulang nih, biar makin nempel. Sebab tidak ada air itu harus dipastikan. Kepastian ketiadaan air itu bisa dipastikan dengan 2. Satu dari antara 2. Pertama, dipastikan dengan adanya informasi dari orang terpercaya, orang soleh, orang adil, orang yang ibadahnya baik, orang yang secara syariat dikatakan bukan orang yang melalaikan ibadah, orang yang adil. Ketika datang waktu sholat, kemudian datang informasi dari seorang yang kita percaya karena dia adalah orang yang soleh, begitu, dia mengatakan air udah nggak ada, jadi sekarang tayamum aja. Nah, itu salah satu cara untuk memastikan tidak ada air, adanya informasi dari orang yang kita percaya dan dia di dalam pandangan syariat dia adalah orang yang adil, bukan orang yang melalaikan kewajiban, bukan juga mengerjakan keharaman. Jadi kalau ada yang ngasih tahu tapi yang ngasih tahu nih kalau bahasanya okem gitu. Sholat kagak, puasa enggak, gitu, sedekah juga ogah, gitu. Kemana-mana aurat terbuka, dia bilang, udah nggak usah wudhu lah, air udah kagak ada, tayamum aja. Nah, itu nggak boleh percaya. Jadi, memastikan adanya air, adanya informasi, atau yang kedua, yaitu dengan diperiksa. Kalau tidak ada informasi yang meyakinkan, maka wajib itu, periksa itu wajib untuk memastikan air nggak ada. Periksanya kemana? Ke rumah. Berapa jarak yang wajib diperiksa? Jaraknya 300 hasta. 300 hasta kanan, kiri, depan, belakang. 300 hasta itu jadi 200. Kemarin kita konversi enggak? 200 sekitar 220 meter. Itu jarak yang wajib diperiksa untuk memastikan air tidak ada. 300 hasta, 220 meter. Itu kalau hitungan masjid itu 20 soft. 20 soft masjid. Ini untuk memastikan tidak ada. Nah, ketika kemudian kepastian ini tidak ada, lalu kalau muncul kabar ada air yang jaraknya kurang dari 1,5 mil, kurang dari 1,5 mil. 1,5 mil itu kira-kira kemarin kita bilang 4 kilometer. Kalau ada informasi yang meyakinkan ada air tapi jaraknya kurang dari 1,5 mil atau 4 kilometer, maka hukumnya wajib kita ke tempat air tersebut ngambil. Wajib kurang dari 4 kilometer. Kalau lebih nggak wajib. Tapi kalau kurang dari 4 kilometer wajib kita ngambil. Cuman wajib ngambilnya itu dengan syarat aman jiwanya. Aman anggota tubuhnya. Aman juga hartanya. Dan juga di luar waktu sholat tidak berakhir. Maksudnya
Iya, dia bisa sih ke situ. Cuman kalau ke situ kan ada hewan gitu. Atau itu tempatnya rumahnya orang PKI itu kan nyawanya tidak dia ke situ, waktu sholatnya udah selesai. Nah, jadi itu syarat wajib ngambilnya aman jiwanya, aman anggota tubuhnya, aman hartanya. Jadi kalau dia ngambil harta yang dia punya di sini nggak ada yang jagain, nah, maka dia boleh tayamum, nggak wajib ngambil. Gitu. Atau kalau dia ke situ waktu sholatnya selesai, maka dia nggak wajib ngambil, dia sholat tayamum, bertayamum untuk sholat di tempat gitu. Itu yang pertama karena tidak ada air. Yang kedua karena sakit. Tentu sakit yang membuat mengancam nyawanya jika dia menggunakan air, atau makin parah sakitnya atau makin lama sembuhnya. Begitu ya. Jadi sakit yang memang benar-benar terkait dengan kesehatan jiwanya kalau dia menggunakan air. Maka penyakit yang tidak ada hubungannya dengan air itu tidak membuat orang boleh tayamum. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi adanya kebutuhan untuk makhluk yang punya kehormatan, ya diri kita sendiri atau juga orang lain yang ada di samping kita, lebih-lebih orang yang wajib kita. Jadi airnya ada, cuman cukup untuk minum. Yang kalau dia tidak minum, dia tidak punya lagi kemungkinan ada air untuk waktu yang lama. Nah, maka ini membahayakan. Yang harus dimenangkan adalah nyawanya. Dia minum, maka dia toharonya sholatnya dengan tayamum, gitu ya. Ini untuk contoh ketiga ini ngebayanginnya rada susah kalau kita tinggal di zaman yang baik-baik saja seperti ini. Tapi sebenarnya kan bisa saja ya dalam kondisi yang sekarang pun terjadi. Misalnya kekeringan begitu ya, paceklik begitu. Atau di tempat yang jauh dari pemukiman. Tempat yang jauh dari pemukiman tuh kagak usah mikir pelosok Papua, Sulawesi. Enggak, di Jabodetabek juga ada tuh daerah yang jauh dari pemukiman. Kayak misalnya Jasinga, Bogor, Tenjo, Parung Panjang kan itu juga. Itu kan jarak pemukiman tuh 2 kilo 2 kilo. Kalau kita lagi main situ mobil berhenti di tengah hutan kiri kanan jurang tuh kan juga susah. Jadi seperti itu. Kalau udah ketemu 3 sebab itu maka boleh kita tayamum. Lalu kebolehan itu memberikan kita syarat. Yaitu syarat agar tayamum sah maka harus dipersiapkan. Apa syaratnya? Ayyakuna pertama ayyakuna biturabin. Syarat yang pertama tayamum itu harus dengan turab. Coba saya baca artinya di sini. Betul, bertayamum dengan tanah. Jadi madhab Imam Syafi'i hanya membolehkan itu artinya maksudnya tuh tanah. Jadi tidak boleh kita bertayamum dengan tembok, tidak boleh bertayamum dengan batu, tidak boleh bertayamum dengan baju, begitu ya. Tidak boleh dengan pintu, dengan dinding nggak boleh. Harus dengan turab. Turab itu artinya tanah. Dari mana kalimat tanah? Kalimat Allah yang mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan itu diartikan dalam pandangan Imam Syafi'i, sa'idan itu at-turabut tahir, yaitu tanah yang suci. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i memang tidak diperkenankan orang bertayamum dengan tembok, harus dengan tanah. Karena begitu teksnya dan kemudian kita tidak mendapati riwayat dari Nabi Muhammad atau juga para sahabat yang melakukan tayamum tidak dengan tanah. Semuanya dengan tanah. Artinya sa'i dan thayyibat itu mutlak artinya tanah kalau mazhab Syafi'i. Makanya dulu kita punya guru begitu ya. Jadi ada beberapa guru kita tuh yang menyarankan di rumah tuh harus ada 1-2 toples isinya tanah. Jadi tanah yang ya tentu tanah yang kita punya atau tanah orang yang kita sudah minta izin itu isi tanah tuh masukin dalam toples taruh dalam rumah. Satu waktu nanti rumah nggak ada airnya kiri kanan susah nyari air kita tayamum. Nah, kan sekarang beton semua maka untuk bisa tayamum harus pakai tanah. Ya tanahnya kita udah nyimpen sendiri gitu. Karena kita bertayamum dengan tembok itu tidak sah dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam pandangan mazhab lain boleh bertayamum dengan tembok. Karena kalimat sa'idan dalam Al-Quran
itu diartikan sa'idan, benda yang berterbangan yang awalnya ada di permukaan tanah. Karena ada angin berterbangan, nempel di tembok, nempel di tiang, nempel di dinding, nempel di baju misalnya. Maka itu dibolehkan. Tapi mazhab Syafi'i nggak begitu. Itu yang pertama, harus dengan tanah. Yang kedua, ayyakuna turabu tahiran. Nah, tanahnya suci. Apakah ada tanah yang tidak suci? Ya ada. Tanah yang sudah bercampur dengan najis, kotoran kucing, kencing kucing, kotoran ayam, kencing ayam. Ayam kencing apa enggak? Iya, sama itu barang. Jadi kalau bercampur itu tanah dengan kotoran nggak boleh. Karena itu turabnya udah tidak suci lagi. Wa alla yakuna musta'malan. Tidak boleh bertayamum, syaratnya tidak boleh tayamum dengan turab, dengan tanah yang sudah terpakai untuk bersuci. Jadi katakanlah ini permukaan tanah. Nah, untuk muka kita menepuk tanah di sebelah sini. Maka nanti untuk tangan tepukannya jangan di sini karena tanah yang di sini ini sudah mustamal, sudah terpakai. Gitu. Kita bertayamum 3 orang, maka masing-masing punya tempatnya sendiri agar tidak memakai turab atau tanah yang sudah dipakai oleh temannya atau mungkin olehnya sendiri untuk muka. Jadi tepukan untuk muka dan tepukan tangan di tempat yang berbeda. Termasuk juga tanah yang sudah dipakai untuk membasuh anggota tubuh sebab jilatan anjing. Dan jilatan anjing cara mensucikannya salah satunya dengan tanah. Tanah yang sudah dipakai buat bilasan itu, basuhan itu tidak boleh lagi dipakai untuk tohar karena dia sudah mustama. Sama kayak wudhu, kayak air wudhu. Air yang sudah terpakai untuk berwudhu nggak boleh lagi dipakai karena itu sudah mustama. Dia suci tapi tidak lagi bisa mensucikan. Begitu. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tanahnya ini syarat yang keempat, tanahnya tidak bercampur dengan daqiq. Murni dari campuran yang lain. Ya, tidak tercampur dengan benda lain seperti tepung, terigu, semen. Dan itu kan sama-sama butiran kecil yang mungkin aja bercampur. Maka pastikan debu tanah yang kita pakai itu tidak tercampur terigu, tidak tercampur tepung, tidak tercampur semen, tidak tercampur apapun yang itu membuat kemurnian tanah itu menjadi hilang. Sudah bercampur kan begitu. Tapi kalau bercampur sama pasir nggak apa-apa karena pasir Halo, Ustadz. juga. Gitu. Ini kan bagian dari tanah, tepung, terigu, butiran kecil. Yang kelima, gimana, Mas Hendy? Tadi sedikit jaringannya kurang bagus, suaranya hilang tadi. Boleh diulang sedikit lagi, Ustadz? Maaf. Jadi yang keempat itu tanah yang kita pakai murni tidak bercampur dengan selain tanah. Gitu. Jadi kalau bercampur dengan tepung nggak bisa, bercampur dengan terigu nggak bisa, bercampur dengan gandum yang sudah dikerus itu juga nggak bisa, atau bercampur dengan semen yang kering yang sudah copot-copot itu juga nggak bisa. Jadi harus murni tanah gitu. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa ayyaksidahu, yang kelima itu kalau di sini artinya meniak, ya benar. Yang yang kelima itu proses dia memindahkan debu itu ke anggota tubuh tayamumnya, dalam hati dia memang meniatkan, menyengaja untuk tayamum, bukan untuk sekedar menempelkan debu, tapi memang untuk tayamum. Ini untuk membedakan ibadah tayamum dengan pekerjaan biasa yang mungkin terjadi pada orang melakukan seperti itu. Karena kan juga ada salah satu terapi obat sih ya begitu ya, dengan debu tanah tuh. Dalam ada jam tertentu. Jadi ketika tanah terpapar matahari pada jam sekian, nah itu bisa buat terapi gitu.
Jadi memang ketika tayamum niatnya menyengaja untuk tayamum. Wa ayyamsah. Yang keenam, ayyamsah wajhahu, syaratnya yang keenam dia mengusap wajahnya wayadaini dan juga tangannya bidorbataini minimal nih. Terjemahnya harusnya minimal dengan 2 tepukan. Menyapu muka dan kedua tangan dengan 2 usapan berbeda. Minimal dengan 2 usapan. Artinya tidak boleh 1 kali tepukan. Jadi ini tangan kanan tangan kiri. 1 kali untuk muka, kemudian tepuk lagi, kedua untuk tangan. Nggak boleh kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 nggak sah. Harus 2 kali, 1 untuk muka, 1 untuk tangan. Kalau kurang lebih dari 2 Ustaz, boleh dengan catatan ada hajatnya. Seperti ketika 1 kali tepukan, baru cuman pinggirnya doang misalnya. Jadi pinggir 1 belum ditepuk lagi, nggak ada masalah. Tangan juga sama. Gitu. Ini juga syarat yang ke-6. Ini berarti bahwa anggota wajib tayamum, bukan anggota wajib. Memang anggota tayamum itu cuma 2. Gitu. Jadi nggak ada anggota wajib, nggak ada anggota sunnah. Emang 2 doang anggotanya, yaitu muka dan tangan. Muka dan tangan. Jadi tayamum nggak ada kumur-kumurnya, nggak ada usap kepalanya, nggak ada masukin ke kuping, nggak. Apalagi masukin ke hidung. Jadi cuma muka dan tangan saja. Begitu. Kemudian yang nanti kita jelasin teknisnya, mudah-mudahan kelihatan nih jelas. Kemudian yang ke-7, alla ayyuzilan najasata awalan. Sebelum dia tayamum, maksudnya dia pastikan bahwa anggota tubuhnya itu yang akan diusap dengan debu tanah steril dari najis. Begitu. Termasuk juga badannya. Jadi badannya itu juga dihilangkan najisnya. Tentu najis-najis yang memang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan sih nggak apa-apa, kayak najis darah semut, darah nyamuk misalnya, atau juga kotor percikan air kencing yang tidak terlihat sebelumnya. Intinya bahwa sebelum tayamum pastikan badannya termasuk muka dan tangan adalah anggota tubuh yang pastikan anggota tubuhnya steril dari najis. Karena tayamum dia bagian dari thaharah, maka menjadi sia-sia thaharah kalau badannya masih ada najisnya. Kemudian yang ke-8, ayyajtahida fil kiblati qoblah. Dia sudah menentukan arah kiblat. Jadi kalau emang belum ketahuan kiblat, dia istihad dulu. Datang waktu sholat, nyari air kiri kanan nggak ada. Oke, kita tayamum. Nah, sebelum dia tayamum, dia pastikan arah kiblatnya kemana. Kalau dia di tempat yang sudah ada petunjuknya, karena dia dekat masjid, dekat musola, berarti tinggal tayamum nanti langsung sholat. Tapi kalau dia belum menemukan arah kiblat, jauh dari pemukiman, masjidnya tidak ada, maka dia istihad dulu. Kira-kira nih tadi ada bayangan di sini, oh berarti mataharinya sebelah sini, oh berarti kiblat ke sebelah sini. Setelah itu baru dia tayamum. Jadi tidak boleh bertayamum kecuali setelah dia tahu kemana arah kiblatnya. Karena maksudnya biar tidak boleh terjadi jeda antara tayamum dengan sholat. Sebaiknya disegerakan. Kemudian yang ke-9, tayamumnya itu terjadi ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Jadi jangan, karena tayamumnya kan pengganti, maka dia kedatangannya itu tunggu sampai betul-betul memang dibutuhkan. Kapan itu taharah dibutuhkan? Ketika sholatnya, waktu sholat sudah masuk. Maka kalau waktu sholat belum masuk, dia tidak boleh berasumsi, wah nggak ada air nih, udah tayamum aja dari sekarang. Nggak bisa. Tayamum harus di waktu ketika sudah masuk waktu sholatnya. Begini. Termasuk yang jamak takdim. Jamak takdim. Jadi jamak takdim itu istilahnya harus bertayamum, kan jamak takdim 2 kali. Zuhur, asar misalnya. Maka tayamum untuk zuhur, setelah itu tayamum lagi untuk untuk asar. Artinya dia jangan bertayamum 2 kali untuk sholat yang kedua sebelum dia mengerjakan sholat yang pertama. Gitu.
Karena jamak takdim waktu yang kedua adalah ketika sudah masuk waktunya. Kapan waktunya sholat yang kedua? Ketika sholat yang pertama selesai. Jamak takdim kalau jamak takdim. Itu yang ke-9, yang ke-10 wa ayya tayammama likulli fardin. Yang ke-10 tayamum itu untuk setiap sholat fardu. Artinya kalau dia orang yang sedang musafir melakukan jamak 2 kali sholat fardu lagi. Jadi tidak boleh satu tayamum untuk 2 kali sholat fardu. Tapi kalau satu sholat fardu, satu sholat sunnah nggak apa-apa. Jadi tayamum sekali sholat fardu, setelah itu dia sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat dua-duanya sholat fardu, satu sholat tayamum untuk sholat fardu yang pertama, tayamum lagi untuk sholat fardu yang kedua. Jadi tayamum untuk setiap sholat fardu. Gitu. Karena tayamum ini ibadah pengganti, maka posisinya harus selalu terulang. Dia tidak benar-benar mengangkat hadas. Karena soal tayamum itu memang tidak mengangkat hadas. Tayamum itu kan niatnya bukan mengangkat hadas, tapi listibahati sholat. Untuk boleh sholat saja. Maka kebolehannya itu ya sangat istilahnya tidak mutlak. Begitu. Maka setelah selesai sholat, berarti dia nggak lagi punya toharoh, dia harus bertayamum lagi. Begitu. Itu 10 syaratnya. Nah, tapi ada 2 fasa lagi nih yang kita jelasin sekarang ya. Karena kalau minggu depan udah kejauhan. Ini masih tayamum soalnya. Faslun yang selanjutnya, fasal yang tadi kan syaratnya. Ya. Hal yang harus dipersiapkan sebelum teknisnya. Sekarang adalah teknisnya yang disebut oleh Imam Syekh Salim bin Sumer, furudul tayammumi khamsah, yaitu wajib atau rukun tayamum ada 5. Tadi syaratnya, hal-hal yang memang harus dipersiapkan, dilakukan sebelum teknis. Sekarang teknisnya. Teknisnya yang harus itu ada 5. Al-awwal naqlu at-turab. Memindahkan debu tanah. Jadi maksudnya, jadi jangan mentang-mentang bertayamum dengan tanah, ya udah kita guling-guling aja di tanah. Atau mukanya dikesrek-kesrekin ke tanah, enggak. Jadi harus tangan yang memindahkan debu tanah. Jadi bukan muka yang ke arah tanah, tapi tangan yang memindahkan tanah, yang debu tanah dari tanah ke muka. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua niat. Niat itu an-niyah, yaitu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Dia menyengaja dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, dan itu dilakukan ketika awal kali perkara wajibnya. Apa perkara wajibnya? Itu mengusap muka. Jadi ketika mengusap muka dia niat. Jadi ketika ditempel nih, tangan ditempelin ke tanah, kemudian sambil nempel, hatinya juga sambil niat, kemudian sampai diusap masih niat. Nah, jadi niatnya tuh harus nempel dengan usapan muka. Niatnya Indonesia aja. Saya niat tayamum untuk boleh sholat. Jadi ketika udah ditepuk gitu, saya niat tayamum untuk boleh sholat lillahi ta'ala. Gitu. Itu niat yang kedua. Kemudian yang ketiga mengusap wajah. Sebagaimana batasan wudhu, jadi wajah dalam tayamum sama. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, panjangnya, lebarnya, kuping ketemu kuping. Kuping ketemu kuping. Bagaimana teknisnya? Teknis yang dianjurkan dalam bertayamum itu begini. Ada 2. Jadi katakanlah ini udah ada debunya ya. Ditepuk. Kalau mau dikecrek-kecrekin silahkan. Cuman kecrek-kecrek itu kalau memang dikhawatirkan ada pasir atau ada apa sih batu kerikil yang mungkin melukai wajah. Maka kalau kita tepuknya perlahan, yang kita tepuk adalah debu tanahnya, insya Allah nggak ada. Jadi nggak usah dikeprekin gitu. Kalau udahnya nggak ada, dikeprekin makin habis itu akhirnya kan gitu. Jadi itu keprek itu kalau sekiranya kita menepuknya mungkin di pasir atau mungkin di tanah yang kasar. Khawatir ada butiran-butiran yang melukai wajah. Jadi ketika ditepuk, ini teknis mengusap wajah ketika tayamum. Pertama, boleh atas bawah. Jadi tangan kanan di atas, kiri di bawah. Diputer. Lalu akhirnya ke hidung. Begitu. Jadi diputer.
Atau teknis yang kedua sama sebagaimana wudhu, kiri kanan gitu. Begitu dijalanin lalu akhirnya di hidung. Gitu. Itu teknis yang kedua. Jadi teknis pertama silahkan, teknis kedua juga silahkan. Gitu. Atau mungkin nggak usah pakai itu. Yang penting asal rata aja. Udah depuk tanah lalu dia begini aja. Yang penting rata, nggak apa. Tidak ada masalah. Cuman teknis yang tersampaikan kepada kita seperti itu. Itu rukun yang ketiga, mengusap wajah. Nah, rukun yang keempat mengusap tangan sampai siku, yaitu mashu al-yadaini ilal mirfaqaini. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti bertemu dengan beberapa teman kerabat muslim atau saudara yang mengatakan berbeda, bahwa usapan tangan pada tayamum itu tidak sampai siku, tapi hanya pergelangan tangan saja. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada pendapat. Nah, orang yang berpendapat seperti ini pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Karena dalam teks Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Dan usaplah muka kalian beserta tangan kalian. Tangan, aidikum tangan tanpa ada lanjutan ilal marafiq sampai siku, nggak ada. Teks Al-Quran untuk tayamum, wamsahu, usaplah muka dan tangan kalian. Tangan itu dalam bahasa Arab memang sampai sini, ini tangan. Ini dari sini sampai sini namanya bukan tangan lagi, namanya kalau dalam bahasa Arab sa'id. Yadun itu dari mulai ujung jari sini sampai ini namanya yadun. Makanya teks Al-Quran itu yang mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki pencuri, perempuan pencuri itu potong tangannya. Tangan yang dipotong itu tidak sampai siku, tapi sampai sini. Karena itulah pengertian yadun. Jadi teksnya memang yadun, tapi kata mazhab Imam Syafi'i sampai siku. Kenapa sampai siku? Karena tayamum ini masuknya dalam pembahasan toharoh. Dan toharoh utama adalah berwudu. Dan berwudu Allah menyebutkan ilal marafiq. Maka penyebutan yadun, tangan saja dalam ayat tayamum, itu kita giring pemahamannya sebagaimana kita memahami wudu. Maka tangan sampai siku. Ini yang kalau dalam bahasa usul disebut hamlul mutlak alal muqayyad. Teks-teks yang mutlak ini tidak dipahami secara mutlak saja, tapi kita pahami sebagaimana teks yang muqayyad yang terkait. Teks terkait paling dekat dengan tayamum adalah wudu. Bahkan ayatnya satu ayat itu. Ayat wudu sampai tayamum. Maka kalimat yadun yang tanpa ada ikatan ilal marafiq ini kita tarik sebagaimana kita memahami wudu, itu sampai situ, itu mazhab Syafi'i. Dan maksud saya nanti kalau ketemu ada yang beda, oh itu ustadznya Hambali gitu. Nah, bagaimana kalau mengusap sampai siku? Jadi tangan kita ini ketika sudah menepuk di tanah dibagi 3. 1, ini jari jemari ini bagian 1, kemudian di bawah jari jemari ini bagian 2, 1, 2, 3, jempol 3. Bagian ini jari jemari ini untuk mengusap bagian luar tangan. Jadi begini. Nah, bagian luar. Jadi bagian 1 ini mengusap bagian luar. Bagian luar tuh ini. Jadi begini mengusapnya. Nah, bagian dalam bagian ini bagian 2, nomor 2 ini bagian 2 ini untuk mengusap bagian dalam. Bagian dalam tangan. Gitu. Nah, nanti bagian 3 ini jempol, mengusap jempol. Jadi begini nih tekniknya. Bagian 1 yang pertama dijalankan. Jalan terus ke bawah sampai siku. Ketika sudah siku, putar tangannya. Nah, jadi bagian 2 ketemu bagian dalam. Dinaikin ke atas sampai pergelangan, lalu jempol dikenain ke jempol. Begitu. Begitu selanjutnya. Lalu setelah selesai 2 tangan diusap, dianjurkan seperti ini. Apa namanya nih, di sela-sela. Begitu. Itu teknis yang diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita dalam kitab-kitab mereka. Tapi kalaupun tidak seperti itu sah-sah saja. Yang penting memang debu itu usapannya menyeluruh. Artinya mungkin ini dia mau tepuk di sini lalu usap segini.
Ini kan bagian dalamnya belum, karena udah dipakai semua nih satu tangan. Maka dia tepuk lagi ke tanah, lalu dia usap lagi bagian ininya. Dia tepuk lagi. Nah, jadi itu teknis yang diajarkan atau yang dianjurkan. Kalaupun tidak seperti itu nggak ada masalah. Sama sebagai muka juga. Jadi kayak orang pakai bedak juga nggak apa-apa. Tepuk lagi begitu. Yang penting debunya merata ke bagian yang memang wajib diusap, begitu ya. Kemudian yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, itu tertib sesuai dengan urutan dalam usapan. Jadi usapannya muka dulu baru kemudian tangan. Jadi jangan tangan dulu dan juga muka. Itu teknisnya yang merupakan rukun. Kemudian satu lagi pasal selanjutnya sebelum kita tutup, mubtilatut tayamum. Pembatal tayamum ada 3. Pembatal tayamum ada 3. Salah satu maaf tolal wudhu. Yang pertama, seluruh hal yang membatalkan wudhu, dia membatalkan tayamum. Habis tayamum, belum sholat, dikentut. Ulang lagi tayamumnya. Karena kentut pembatal wudhu, itu juga pembatal tayamum. Habis tayamum, kemudian bersentuhan dengan istri, batal tayamumnya, tayamum lagi. Itu yang pertama, pembatal tayamum adalah seluruh hal yang membatalkan wudhu, itu membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, aridah, yaitu murtad. Ini kalau disebut ridha ini saya susah nyontohinnya. Kondisi apa yang membuat orang murtad setelah tayamum? agak sulit memang. Intinya kan memang tayamum ini ibadah, dia membutuhkan niat. Dan niat itu hanya dihasilkan, diterima oleh orang muslim. Maka ketika orang itu berpindah agama, berarti ada rukun yang tidak ada pada ibadahnya, yaitu niat. Maka batal tayamumnya. Begitu. Yang ketiga, watawahum. Tawahum itu artinya ragu-ragu. Tawahum itu lebih rendah daripada ragu-ragu. Jadi ragu-ragu, ragu-ragu benar, ragu-ragu ya. Ragu tawahumul ma'in tayammam. Ragu-ragu terdapatnya air. Saya nggak tahu ya kalau bahasa. Jadi kalau bahasa Arab itu ada namanya ilmun. Ilmun itu 100%. Ilmunya mantap. Pengetahuannya itu 100%. Kalau pengetahuannya tidak 100%, 75% itu namanya dhon. Duga-duga. Kalau di bawah duga-duga namanya syak. Syak itulah yang kita sebut dengan istilah ragu. 50-50. Ragu. Antara iya atau tidak gitu. Kalau di bawah ragu-ragu itu 25% itu yang kita sebut waham. Jadi waham itu lebih rendah daripada ragu-ragu sebenarnya. Artinya kemungkinan. Jadi kalau dia adalah orang yang bertayamum karena sebab air tidak ada, lalu terbesit dalam pikirannya atau muncul ingatan, di situ kan ada air. Walaupun ingatannya itu bukan ilmu, artinya dia tidak mengetahui 100%. Dia juga bukan duga-duga, karena nggak nyampe 75%. Dia juga bukan syak, bukan ragu, tapi emang ada terbayang, terbesit, teringat. Itu kepastiannya itu sangat rendah. Itu waham yang kayak gitu, itu membatalkan tayamum. Gitu. Itu jadi ketika sudah tayamum, baru keingetan. Ada air sih tuh. Perasaan sempat nyimpen, perasaan itu waham itu perasaan sempat nyimpen air itu, maka tayamum batal. Ambil dulu ke tempat di mana ada waham air di situ, gitu. Apa namanya itu kalau sebelum sholat. Bagaimana kalau sholatnya sudah selesai? Orang sudah selesai sholat, kemudian muncul terbesit, di situ kan ada air. Kata ulama Syafi'i dibagi antara 2, antara musafir dengan mukim. Ini kalau selesai sholat dan waktunya masih ada. Selesai sholat dan waktunya masih ada waham, ada air, waham ada air. Maka kalau dia adalah mukim, sholatnya batal, wajib cari air, ulangin lagi. Gitu. Kalau dia mukim, tapi kalau dia musafir, dia tidak perlu ulangin lagi dan nggak ada kewajiban dia menuruti wahamnya. Sudah selesai sholat, selesai sudah kewajibannya. Karena dia musafir.
Karena memang yang namanya musafir, kondisi kemungkinan ada air itu lebih dikit dibanding kondisi orang mukim. Makanya kalau mukim wajib diulang gitu. Tapi kalau musafir nggak wajib diulang. Itu kalau waktu sholatnya masih muncul. Kalau waktu sholatnya selesai waktunya nggak perlu diulang. Ta'ala alam, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah minggu depan kita belajar tentang an-najasat alladzi yadhuru minan najasat, yaitu najis-najis yang mungkin bisa berubah menjadi suci. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Entah saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Hendy untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Zarkasi. Alhamdulillah malam ini singkat, padat, dan jelas. Ada 3 pasal sekalian ya tadi Ustaz ya, semuanya udah. Ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau ketik di kolom chat, nanti kita bacakan. Sambil menunggu yang bertanya, Ustadz, saya tuh mau tanya tentang tayamum nih. Kadang-kadang saya suka ngebayangin aja, Ustadz. Kalau biasanya itu tanahnya kalau di Arab atau di Jazirah Arab itu kan kering ya, Ustadz ya. Ya. Kalau misalkan di kita yang tropis gini, kadang-kadang tanahnya lembab atau sedikit becek itu pas kita ke muka itu jadi malah kotor atau gimana gitu? Gimana, Ustadz? Tetap Itu sama? berarti bukan turab. Jadi yang becek itu bukan turab namanya. Tanah yang becek itu bukan turab. Kalau dia becek justru itu ada kotor, maksudnya itu mengotori. Jadi yang dimaksud turab itu memang tanah yang kering. Maka kalau bertayamum pastikan tanahnya memang tidak becek gitu. Ya mungkin lembab dalam arti yang tidak ada aliran airnya gitu. Jadi intinya bahwa turab itu adalah tanah kering yang tidak mengotori ketika dipakai untuk bertayamum. Kalau dia basah, becek, itu namanya lempung. Ya, itu lempung. Dulu pernah kejadian memang dalam saya punya catatan itu, saya lupa itu riwayatnya sahabat, kalau nggak salah sahabat Ibnu Umar atau Jabir bin Abdullah. Jadi memang beliau apa istilahnya malam hari apa istilahnya hujan lebat sekali. Lalu kemudian untuk waktu sholat zuhur dia punya dugaan air tidak ada. Tapi kan dia belum boleh bertayamum. Nah, maka untuk mempersiapkan adanya tayamum, ini kan di Jazirah itu kan hujan jarang ya. Tapi kalau sekalinya hujan tuh langsung jeger gitu. Jadi lumpur di mana-mana. Airnya tidak ada, kalau ini lumpur semua begitu, juga nggak bisa tayamum. Maka lumpur itu, lempung-lempung itu ditempelin ke pelana kuda. Jadi mereka memang dalam perjalanan itu lempung ditempelin ke pelana kuda, nanti tunggu kering, setelah kering mereka bertayamum dengan pelana kuda itu. Jadi kemungkinan adanya tanah dipindahkan dari lumpur bawah ke pelana kuda, ditempelin. Tapi tunggu kering, setelah kering itu pelana kudanya ada debu tanahnya. Gitu. Jadi nggak boleh kita bertayamum dengan tanah yang basah. Basah dalam arti itu ya, apa istilahnya? Ya becek begitu. Karena itu tidak disebut sebagai turab begitu. Oke? Nah, kalau misalkan situasinya kayak gitu, Ustaz, misalkan di waktu maghrib cuma ada tanahnya yang kayak gitu tuh. Air pun nggak ada. Waktu maghribnya cuma 1 jam. Terus solusinya kita ngapain, Ustaz? Itu beliau itu termasuk dalam kondisi faqidut tahuraini namanya. Namanya adalah faqidut tahuraini. Orang yang tidak punya 2 media suci. Air tidak punya, turab pun tidak ada. Maka dia disebut faqidut tahuraini. Orang yang faqidut tahuraini tetap wajib sholat. Tapi sholatnya itu namanya sholat lihurmatil wakti. Ini dalam mazhab Syafi'i.
Jadi mereka tetap wajib sholat, cuman sholatnya itu untuk menggugurkan dosa. Untuk apa? Hanya sekedar menggugurkan dosa, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Artinya nanti di waktu di mana ada airnya atau ada tanahnya, dia ulangin sholat yang tadi. Faqidut tahuraini namanya. Itu sama seperti orang yang ada di pesawat, nggak bisa berwudu dengan air, debu pun tidak. Itu namanya faqidut tahuraini. Maka sholat yang dilakukan adalah sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktunya. Tapi kewajibannya belum gugur. Nanti diulang lagi di mana dia mendapatkan salah satu dari dua media bersuci tadi. Gitu. Oke, Ustaz, terima kasih. Oke, ada Mbak Citra udah raise hand, tapi sebelumnya saya bacakan dulu pertanyaan dari Om Ari ini. Di rumah tidak ada air karena listrik padam yang menjadi sumber tenaga pompa, sedangkan tidak ada stok air. Bolehkah bertayamum? Iya, tadi ya, tayamum itu kan sebabnya 3. Pertama, ketidakadaan air. Ketidakadaan airnya harus dipastikan. Memastikannya bagaimana? Memeriksa. Memeriksanya itu sampai mana? Seukuran 300 hasta. Maka dia wajib keluar rumah 300 hasta ke depan, 300 hasta ke belakang, 300 hasta kanan, 300 hasta kiri. 300 hasta itu sama dengan 220 meter kira-kira. Atau seukuran 20 soft sholat. Dari mulai imam sampai ke belakang 20 soft itu sekitar itu ukurannya. Jadi kalau di rumahnya nggak ada, dia keluar cari seukuran itu. Ketika seukuran itu memang tidak ada, itu betul dia nggak ada air, dia boleh bertayamum. Tapi kalau ada air, mungkin tetangganya, dia wajib minta. Wajib itu hukumnya. Lalu kalau nggak dikasih Ustaz, dan dia minta bayar, wajib beli. Jadi kalau kita tidak punya air, lalu ada orang yang punya air tapi dia minta bayar, kita wajib bayar dengan catatan harganya harga normal, harga biasa. 1 derigen air itu 2.000. Maka kalau dia jual 20.000 itu nggak wajar, nggak usah beli, tayamum aja. Gitu. Atau tetangga kita non Muslim, beliau yang punya air, wajib itu minta. Tapi apa namanya harus izin. Dia minta bayar, wajib kita bayar. Gitu. Jadi apa namanya sama sebagaimana ketika lagi safar juga sama. Air ada, cuman yang adanya itu dijual, beli. Pernah nggak ke tempat wisata yang airnya itu beli? Pernah, Mas Hendy pernah ya? Pernah. Di Jakarta ada, di Tanjung Pasir tuh. Nah, di Tanjung Pasir belakang bandara tuh. Itu kita mau bersuci, kita mau wudhu, itu harus beli. Jadi toiletnya tuh jual air, satu ember tuh 2.000. Gitu. Itu karena itu kotor kan, itu kiri kanan memang apa namanya sedang dikepung sama pik 2 dan 3 dan 4 selanjutnya. Gitu. Jadi air bersih itu wajib kita apa namanya wajib. Intinya tadi ya, jadi wajib meriksa. Periksanya itu 300 hasta. Depan 300, belakang 300, kiri kanan 300 untuk memastikan air tidak ada. Begitu. Oke? Oke, Ustaz. Terima kasih. Pokoknya intinya harus usaha dulu ya, Ustaz. Ya. Selanjutnya Mbak Citra, silahkan. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, dengan penjelasan tadi tuh saya jadi mikir untuk kondisi kita yang tinggal di kota besar gitu saat ini, berarti hal-hal yang apa ya, kita tuh jadi sah bertayamum atau diperbolehkan tayamum, berarti officially nggak bisa dong ya, Ustaz. Maksudnya satu, kita kan kalaupun harus bertayamum akhirnya masuknya ke yang tadi tuh kayak untuk sholat yang menghormati waktu saja gitu, nggak bisa yang benar-benar ya udah sholatnya benar-benar pakai tayamum gitu, karena kan tadi kondisinya kalau katakanlah di KRL nggak bisa turun gitu. Dan terkait selama ini yang saya pahami itu debu, jadi berarti pas diketahui itu harus tanah,
Berarti ketika kita mau tayamum itu seharusnya kita sudah mempersiapkan tanah sucinya sendiri. Kalau saya mikirnya gitu akhirnya Ustaz, karena selama ini saya tahunya debu di sekitar tempat duduk, jendela atau apa itu bisa dijadikan media untuk bertayamum. Itu yang pertama saat jadi saya mikir, oh berarti kalau di kota besar nggak ada ya yang bisa benar-benar tayamum kecuali sakit tadi. Nah, yang kedua terkait tadi saat jamak takdim itu butuh 2 kali tayamum untuk menjamak sholat. Itu gimana ya, Sat? Sedangkan yang saya tahu sholat jamak itu antar sholatnya itu tuh nggak boleh diselingi oleh gerakan lain atau aktivitas lain. Nanti kalau kita mau jamak takdim dengan bertayamum, seperti apa teknisnya? Itu Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kondisi ketidakadaan air itu sangat mungkin terjadi di zaman sekarang. Ya, untuk kondisi kita belum bisa terbayang ketiadaan air itu, alhamdulillah itu rezeki. Tapi kondisi itu mungkin ada. Jadi tidak tepat juga kalau dikatakan tayamum itu sudah tidak relevan. Kalau yang tadi dikatakan syaratnya dengan tanah, begitu ya, itu yang memang pandangan Syafi'i yang agak sulit untuk diamalkan, sebagaimana pandangan Syafi'i mensyaratkan satu kampung satu Jumat. Itu memang agak sulit. Tapi bukan berarti tayamum jadi nggak boleh gara-gara nggak ada tanah murni. Karena itu hanya pendapat Syafi'i saja. Tapi pendapat yang lain seperti mazhab Imam Malik misalnya, beliau kan membolehkan bertayamum dengan media apapun selama ada kemungkinan debu tanah menempel di situ. Karena kalimat Allah sa'idan thayyiba itu dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan oleh ulama Al-Malikiyah, sa'idan itu artinya yang naik. Naik karena dia tertiup angin lalu menempel di sisi-sisi bumi, artinya di tembok, di tiang, atau mungkin di baju. Artinya ketika kita dalam keadaan yang tidak mungkin berwudu, airnya nggak ada, maka kita bertayamum. Tapi dengan syarat Syafi'i yang agak sulit, itu kan juga merepotkan. Maka dalam kondisi ini, kita pakailah itu standar Al-Malikiyah yang membolehkan bertayamum dengan dengan tembok. Gitu. Yang penting ada kemungkinan debu di situ. Ya, temboknya ini ada di sisi luar. Nah, itu kan di situ ada tanah, sangat mungkin terkena. Tapi kalau temboknya di sisi dalam, ruangannya ber-AC tiap hari dibersihin, agak sulit untuk memastikan bahwa di sini ada debu menempel, kan begitu. Itu jadi memang syarat Syafi'i ini yang agak merepotkan, gitu. Karena harus pakai tanah murni. Gitu. Saya masih pakai pendapat itu karena saya nggak ada kendala untuk mencari tanah murni. Tapi bagi sebahagian orang mungkin pendapat Al-Malikiyah lebih baik. Dan di awal itu kita di awal itu sudah kita singgung bahwa memang kita tidak ada kewajiban dari Allah atau Rasul mewajibkan kita mengikuti pendapat satu orang tertentu. Yang diwajibkan itu mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Cuman kan gaya memahami, cara memahaminya kan berbeda-beda ulama. Maka ketika ada satu ulama punya pendapat A, kita amalkan itu selama memang ada maslahatnya. Dan itu juga kan kalau kita pakai pendapat ini agak menyulitkan. Jadi memang banyak sekali pendapat Syafi'i yang agak sulit untuk diterapkan di kota besar seperti kita sekarang ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya lupa. Soal apa yang kedua? Menjamak sholat yang butuh 2 kali tayamum. Oh iya, betul. Jadi kalau ini lagi-lagi pendapat istilahnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i memang mensyaratkan karena tayamum itu kan thaharah yang sifatnya pengganti. Maka kebutuhannya disesuaikan dengan kewajiban. Kalau wajibannya sudah selesai, maka tayamumnya jadi batal, dia harus tayamum lagi. Jadi mazhab Syafi'i satu sholat itu satu tayamum, sholat fardu gitu. Walaupun jama', dan itu dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan madratis sunnah anna likulli fardin tayamum. Yang menjadi ketetapan kita itu menjadi ketetapan syariat bahwa satu sholat itu satu tayamum. Selain riwayat ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
yang menguatkan lagi bahwa memang tayamum ini sifatnya pengganti. Yang namanya pengganti tidak mutlak berdiri terus-terusan, dan tayamum tidak pernah mengangkat hadas. Karena dia tidak mengangkat hadas, dia dibolehkan untuk seukuran kebutuhan. Apa kebutuhannya? Sholat. Sholat fardu. Ketika fardu sudah selesai, maka tayamum batal. Harus tayamum lagi. Gitu. Tapi ini mazhab Imam Syafi'i pandangan seperti itu. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang Mbak Citra dengar itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang kalau satu tayamum itu bisa untuk satu waktu sholat. Bukan satu sholat, tapi satu waktu sholat. Orang yang jamak itu kan 2 sholat tapi dikerjakan satu waktu. Maka ketika orang mengikuti pendapat Hambali ini, jadi satu tayamum bisa untuk 2 sholat. Ini bukan kaitannya ada jeda atau nggak ada jeda. Karena dibolehkan ada jeda antara jamak takdim ketika jamak antara sholat pertama dengan sholat kedua untuk urusan kebutuhan sholat. Seperti selesai sholat pertama kemudian dikentut. Dia boleh itu jedanya untuk kebutuhan sholat, yaitu wudhu. Dalam hal ini tayamum. Jadi boleh ada jeda antara 2 sholat jamak, yang penting jedanya itu untuk kebutuhan sholat itu sendiri. Dalam hal ini wudhu, dalam kondisi yang biasa wudhu, dalam kondisi yang seperti ini namanya tayamum. Jadi ini bukan soal jeda, tapi memang soal pandangan antara Hambali yang mengatakan satu tayamum untuk satu waktu, bukan untuk satu sholat. Sedangkan Syafi'i satu tayamum untuk satu sholat fardu. Gitu. Karena memang riwayat Imam Ibnu Umar tadi, dan juga istidlal dengan bahwa yang namanya tayamum ini bukan thaharah mutlak. Gitu. Dia pengganti. Karena pengganti, maka dia tidak bisa berdiri sama seperti wudhu. Mudah-mudahan cukup jelas Mbak Citra ya. Cukup, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya. Ya, untuk teman-teman ada yang pertanyaan, ada yang ingin bertanya, kita buka untuk satu pertanyaan terakhir. Boleh raise hand, boleh diketik. Kalau belum ada, saya ada pertanyaan tambahan Ustaz, tapi keluar dari masalah tayamum nih. Oh, ya. Mas Olo, monggo Mas Olo, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau ada 2 pendapat yang berbeda gitu, kita boleh ngambil yang gampangnya aja gitu, Tat, maksudnya, Ustaz? Nggak ada masalah. Selama pendapat itu kita ketahui keluar dari atau dikeluarkan oleh ulama yang otoritatif dalam mengeluarkan fatwa. Artinya pendapat itu memang pendapat yang sudah masyhur di kalangan ulama tertentu. Jadi bukan pendapat yang kita bikin sendiri. Artinya untuk memastikan bahwa itu pendapat ulama, kita benar-benar yakin dari mana kita dapat pendapat itu. Dari mana dapat pendapat itu? Dari Ustadz Fulan. Kapan dapat itu dari Ustadz Fulan? Kemarin malam sekian, tanggal sekian ngaji sama Ustadz Fulan di rumahnya. Itu kan kepastian tersambung fatwa itu kepada kita. Atau mungkin baca dari tulisan Ustadz Fulan. Yang memang itu tulisan asli, artinya bukan anonim begitu. Dari page-nya resmi, dari akunnya resmi begitu. Jadi selama pendapat itu keluar dari ulama yang otoritatif, tidak ada masalah kita mengikuti itu. Dan memang mazhabnya awam itu mazhab gurunya. Maka penting bagi kita orang awam punya guru untuk menyandarkan ibadah kita. Gitu. Yang nggak jadi masalah tuh kalau kita menyandarkan ibadah kita pada sesuatu yang kita nggak bisa tanggung jawab soal itu. Kok ente bisa begini sih sholatnya? Kemarin sih baca buat broadcast WhatsApp, nah itu broadcast WhatsApp itu kan nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya, anak siapa, belajar di mana, siapa yang mau tanggung jawab, kan gitu. Tapi kalau kita, hantu kok salatnya begini, kemarin ngaji yang Ustadz Fulan, ya beliau bilang begini, kalau begitu juga boleh, nggak apa-apa. Ustadz Fulan itu siapa? Ustadz Fulan itu anaknya Ustadz Fulan. Beliau oleh Ustadz sezamannya, katanya dikenal Ustadz yang baik, alumni ini belajar. Jadi ada tanggung jawab. Begitu. Kita tidak diwajibkan dalam syariat, tidak ada kewajiban mengikuti satu mazhab tertentu memang. Tapi mengikuti satu mazhab tertentu itu membuat ibadah kita menjadi safe, menjadi aman. Ada landasannya,
dan pendapat mazhab itu diverifikasi oleh setiap ulama di tingkat masanya. Maka yang kita lakukan sesuai dengan mazhab Syafi'i itu adalah pendapat yang sudah diverifikasi oleh ratusan ribu atau mungkin jutaan ulama di tiap tingkat masanya. Kan begitu. Jadi lebih safe begitu. Kalau keluar dari mazhab Syafi'i boleh nggak ada masalah. Yang pasti pendapat itu bukan pendapat bikin-bikin. Dan juga bukan pendapat dari orang yang kita nggak kenal kapabilitasnya. Gitu. Pastikan bahwa ibadah kita tuh punya jalur pertanggungjawaban. Oke? Syukron, Ustaz. Oke, Ustadz, terakhir, boleh nggak Ya. menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, Ustadz? Mazhab Syafi'i boleh. Pandangan ulama kita konvensional mazhab Syafi'i itu membolehkan jamak Jumat dengan asar. Karena Jumat itu zuhur. Hukum-hukum yang terjadi pada zuhur itu berlaku pada Jumat, termasuk menjamaknya dengan asar. Dan urusan jamak itu kan urusan waktu. Jumat itu waktunya waktu zuhur. Maka keterkaitan dengan asar itu keterkaitan waktunya masih nempel. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Gitu. Salah satu bukti kalau Jumat itu zuhur, orang yang ketinggalan Jumat, dia nggak wajib sholat Jumat. Yang diwajibin bagi dia adalah sholat zuhur. Kan gitu. Kecuali ketinggalannya sebarang sama 40 orang lainnya. Ini wajib Jumatan. Tapi kan enggak. Itu pandangan Syafi'i dan juga pandangan jumhur ulama yang lain. Dan itu seingat saya itu jumhur. Abi Hanifah, Imam Malik mengatakan demikian. Nah, pendapat berbeda itu dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali itu tidak membolehkan jamak Jumat dengan asar. Karena bagi Hambali, Jumat itu ibadah independen yang sama sekali tidak terikat dengan zuhur. Bahkan dalam mazhab Hambali, waktu Jumatan itu bukan waktu zuhur. Waktu Jumatan itu dari mulai waktu duha sampai waktu asar. Jadi kalau ada masjid yang bikin Jumatan jam 9, itu sah itu menurut mazhab Imam Hambali. Cuman ntar bakal digeruduk sama masa itu. Karena itu aliran. Gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal melihat Jumat ini eksklusif. Maka tidak bisa dihubungkan dengan hukum zuhur. Jumat nggak ada qobliyahnya. Ba'diyahnya juga bukan ba'diyah zuhur. Ba'diyahnya ba'diyah Jumat. Waktunya waktu sendiri. Syaratnya juga syarat sendiri. Tapi kalau Syafi'i kan lebih luas masalah Jumat itu. Artinya beliau menyamakan Jumat dengan zuhur. Makanya ada qobliyah Jumat, ada ba'diyah Jumat. Orang niatin ba'diyah Jumat pakai ba'diyah zuhur juga sah. Bolehnya jamak Jumat dengan asar. Begitu. Jadi ini memang pandangan antara dua mazhab yang berbeda. Oke. Oke, Ustadz, syukron. Terima kasih atas ilmunya. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman juga terima kasih telah hadir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup, kami mohon Ustadz Ahmad Zarkasi untuk memimpin doa. Ya, saya mohon teman-teman untuk baca surat Al-Fatihah untuk kita doakan teman kita. Jadi seminggu lalu saya punya teman itu wafat karena kecelakaan. Teman sekelas dulu di pesantren, kita satu kelas bareng, dapat kabar beliau meninggal karena kecelakaan. Saya mohon untuk baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik, diampuni dosanya, begitu, dan diterima segala amal ibadahnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta diberikan kesenangan sebagai pengganti, kegembiraan sebagai pengganti dari kesedihan yang ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Saya mohon pamit Mas Hendy Silakan, dan juga Ustaz. teman-teman. Sampai jumpa Rabu depan insya Allah. Insya Allah. Oke. Untuk teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 8 kita akan selalu mengadakan insya Allah pengajian Safinatun Najah dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.